Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua tuan Ramadan. Pada malam hari ini saya berada di sebuah lokasi akan menuju sebuah tempat yang namanya Kemali Krembeng. Kemali Krembeng ini diberi nama oleh orang-orang banyak bahwa tempat ini beberapa orang menggunakan tempat ini sebagai tempat meditasi. Jadi ada juga beberapa orang yang memanfaatkan tempat ini menjadi sebuah tempat meminta. Ya mudah-mudahan niat mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang kesulitan, misalnya salah satunya kesulitan punya anak bertahun-tahun, berkeluarga tidak punya anak, dia datang ke tempat ini mohon ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai sebuah anak. Jadi yang sukses, banyak yang sukses, mungkin lebih banyak yang sukses, sehingga orang-orang di sekitar sini sudah tidak asing lagi tempat ini, bahwa tempat ini sering digunakan untuk ritual seperti ini. Pada malam hari ini saya punya narasumber, ada narasumber saya yang akan bercerita di tempat ini beberapa cerita mistisnya yang ada di sini. Mari Pak, silakan. Ini narasumber saya akan bercerita kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Amak Repe. Dengan Amak Repe. Jadi pemirsa, ini dia Amak Repe yang tinggal di seputaran atau sekitar sini, yang akan bercerita kepada kita semua bahwa tentang tempat Kemali Krembeng ini, apa-apa yang ada, mistisnya seperti apa. Mari sambil kita jalan dan sudah menuju ke sana, dan beliau akan bercerita kepada kita semua. Mari. Kalau biasanya Pak, kalau hari-hari apa dia ramai di sini? Udah narak waktu rame ya. Dia waktu lah waktu saat tepat ya biarin. Oke, bahasa biar orang bisa ngerti, pemirsa Ya. ngerti. Biasanya hari-hari apa biasanya? Kadang-kadang dalam 1 minggu itu bisa 4 atau 5 kali. Biasanya hari apa yang dipakai? Hari Rebo, Kamis? Tak tentu. Tentu ya. Iya. Nah ini ada pemandian. Gitu ya. Pancut. Ini apa namanya ini Pak? Yang ini? Pancoran, tempat orang mandi. Ini yang pancoran, tempat mandi. Mandi yang minta yang mau minta keturunan putra atau putri. Pemirsa, menurut narasumber kita, ini ceritanya dulu seorang putri ya. Iya. Seorang putri di zamannya, entah ratusan tahun yang lalu, sering menggunakan tempat ini, pancoran ini, tempat mandi. Sehingga orang-orang yang punya keyakinan untuk minta air di sini. Mari pemirsa. Hewan. Ya. Bagus. Bismillah. Saya akan masuk ya. Iya. Saya akan masuk. Oke. Wih, bagus sekali. Airnya bagus. Itu ya, mandi. Pemirsa, di sini dulu di zamannya seorang putri yang menggunakan tempat ini, sehingga akan menjadi sebuah keyakinan orang-orang pada umumnya yang baru sekarang ini punya keyakinan bila mandi di sini akan mendapatkan keturunan. Jadi pemirsa, tempat ini sangat disakralkan oleh beberapa orang yang menggunakan tempat ini. Jadi sekarang kita akan bergeser lagi, kita akan melihat sumurnya. Ini sumurnya. Taruh dulu Pak. Bentar dulu.
Oke pemirsa, kita datang ke tempat ini karena bagi saya pribadi baru pertama kali selama hidup saya tempat ini sangat kita hargai, sangat kita menghormati makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua keyakinan di sini. Bagaimana Pak narasumber? Ini juga dipakai oleh Orang Hindu. orang apa yang saudara kita yang beragama Hindu juga menggunakan ini ya. Menggunakan ini. Nah, jadi tempat pemujaan mereka di sini dan juga sejauh dari Muslim juga sering datang ke sini sebagai ritual ya. Ritual. Jadi menurut narasumber kita, ya ini tempat pemuja atau tempat apa namanya bagi saudara kita yang beragama Hindu dan juga sering digunakan oleh saudara kita juga yang Muslim. Jadi dengan keyakinan yang luar biasa. Jadi rekan-rekan yang sama Muslim juga menggunakan tempat ini, mengambil air ini dan di pancoran ya. Mandi di pancoran. Ini dia Pura Kerembeng. Artinya kerembeng gimana? Apa minta? Artinya ya udah mendapat keturunan, udah kerembeng, berarti beranak. Pura beranak. Kerembeng istilahnya yang anak kode lah, yang anak kode kan kenyakan kerembeng. Ini bahasa apa istilahnya itu? Jadi ini dia pakai bahasa Sasak ya. Sasak kerembeng itu kalau diganggu enggak bukan ya, bukan ya. Anak-anak kecil yang cerewet ya, yang mengganggu ibunya lagi kerja, lagi aktivitas gitu ya. Itu kerembeng. Jadi menurut Side sekarang di tempat ini apa yang ada nilai mistisnya apa seperti apa? Ini satu pemujaan dan tempat-tempat mandi seperti tadi. Menurut apa yang pernah Side alami? Cerita apa yang pernah Side menemukan di sini, apa yang ada di sini? Secara langsung yang tidak pernah mengalami tapi dari cerita orang tua sering ada penampakan seperti ular, ular hitam tidak besar seperti bantal, cuma tidak panjang kan, pokoknya seperti bantal. Sama sering ada orang tua yang dan penghuninya orang tua. Laki perempuan. Terus di sini sering ada udang katanya besar sekali. Sering udang di sumur sampai, ini ya. Apa namanya itu? Sampai keluar, sampai keluar ininya apa? Anunya itu. Cakangnya keluar ya. Terus yang lain-lain pernah cerita yang sudah dapatkan dari yang lain, misalnya kejadian-kejadian orang yang pernah datang ke sini pada tempatnya atau orang yang meditasi, pernah sudah dapat cerita gimana? yang berhasil istilahnya yang berhasil sudah minta syarat dari sini, minta syarat untuk menjual keturunan. Biasanya istilahnya orang Sasak itu nebus oat kan, nebus syarat. Sering yang datang ke sini dengan nazar akan kembali lagi, potong kambing, potong semacam itulah. Jadi pemirsa, menurut narasumber kita, di antaranya katakan orang-orang Lombok, Sasak yang pernah datang ke sini, datang membayar nazarnya sesuai dengan apa yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya minta karunia anak. Setelah dikarunia anak, maka dengan nazar, dia bernazar, jika aku punya anak maka aku datang lagi. Nah, itulah yang dia jawab dan itulah yang dia bayar ke sini. Contoh cara satu membayarnya, misalnya datang potong ayam di sini atau bahkan potong kambing ada juga di sini. Ini menurut sumber kita. Jadi bukan datang bekele ke sini, bukan, tetapi mereka hanya membayar nazar sesuai dengan apa yang dia hajatkan. Kita yakin bahwa orang Muslim dia mohon ridhonya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang punya tempat ini, yang namanya kemali tempat ini juga secara ritual atau secara agamanya masing-masing. Itu kepercayaan masing-masing, silahkan lakukan dengan kepercayaannya tentu kepada Tuhan masing-masing.
Bagaimana yang lain barangkali Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. yang lain-lain yang ke lokasi ini selain itu dua ini ada lokasi lain? Di agak jauh ada Pancor Tidok namanya di sana. Tidak. Ya, gitu. Jadi yang tempat ini cuma ini ya, ceritanya Ya, di misterinya sini. gitu ya. Iya. Jadi tapi tidak ada orang yang pernah diganggu misalnya sampai ke birit-birit misalnya sampai lari, tidak ada ya? Sering yang Sering ya? ya, ada karena udal besar kadang bergelantung di pohon yang Coba ini. kita lihat dari sebelah sini. Ya. Mari. Ini pohon besar, pohon anu ini ya, Mita. pohon mita besar sekali. Subhanallah. Tapi hawanya sejuk ya, Ya. hawanya sejuk ya. Tidak ada lain, tidak kan? Tidak ada. Nggak ada. Oke pemirsa, di belakang saya yaitu tempat pemandian seorang putri di zamannya dulu, sehingga sampai sekarang masih digunakan. Tempat mandi orang-orang yang punya nazar, seperti tadi yang diceritakan oleh narasumber kita, yang ingin punya anak, punya keturunan di sini, mandi di sini, ambil air di sumurnya. Jadi demikian pemirsa pertemuan kita pada malam hari ini di lokasi kembali ke Rembeng dengan narasumber kita Amarepe. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada episode berikutnya pada lokasi-lokasi berikutnya nanti. Terima kasih, saya Amar Redot bersama tim dan Amarepe sebagai narasumber undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.